Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang bisa melakukan hal yang keji hanya untuk memuaskan keinginan orang lain, walau hal itu mendukakan hatinya. Kasih Herodes kepada Yohanes terhalau oleh kebencian Herodias, walaupun hal yang disampaikan oleh Yohanes adalah kebenaran. Ada begitu banyak kepentingan terselubung yang tidak diketahui oleh Herodes. Kedudukannya dipakai untuk menghancurkan, bahkan membunuh Yohanes Pembaptis atas dasar kebencian Herodias. Dan ia memakai anaknya untuk menyampaikan rencananya. Dalam sekejap, rancangan jahat atas Yohanes terjadi. Saat mendengarkan segala yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus, Herodes merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang berkata Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Herodes menjalani hidupnya dalam kecemasan. Banyak hal yang ia cemaskan tentang kisah perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Sehingga dengan segala upaya ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup kita senantiasa berhadapan dengan keadaan seperti yang dialami oleh Herodes dan Yohanes. Karena itu, sebagai pribadi, ingatlah kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Setiap hal yang kita putuskan, setiap hal yang kita lakukan, biarlah itu selalu berpihak pada kehidupan yang mendatangkan berkat dan yang membuat hidup kita dijalani dalam damai sejahtera. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melemahkan komitmen kita, baik dari diri kita maupun dari orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan Allah Maha memelihara. Ia senantiasa menyertai hidup, pilihan, komitmen, dan langkah yang kita jalani. Biarlah kita memilih untuk menjalani hidup kita dengan penuh damai sejahtera, dengan melakukan semua yang berpihak pada kehidupan yang mendatangkan berkat. Berusahalah untuk memilih sesuatu yang benar, yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk kita tidak salah memilih dalam menjalani hidup kita. Bukan kecemasan yang menyertai hidup kita, tetapi damai sejahtera Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur
Tuhan Allah memberikan hikmat kepada kami, memberikan kemampuan agar kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam segala keterbatasan kami sungguh memohon kepada Tuhan, tuntunlah kami agar kami selalu menjalani kehidupan kami, berpihak pada kehidupan yang mendatangkan berkat, baik bagi diri kami maupun bagi sesama kami. Kami sadar di saat kami menjalani kehidupan kami dengan tidak berpihak pada kehidupan, kami menjalani hidup kami dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, karena semua perbuatan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik atas dasar keinginan kami maupun atas dasar keinginan orang lain. Kami mengucap syukur firman Tuhan, mengingatkan kepada kami semua agar kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah kami beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Dan esok pagi dalam perkenanan Tuhan, kami bangun dengan rasa syukur. Kasihanilah dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyertai memberkati hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.